Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Bapak Tony Setiawan, Magister Pendidikan dalam mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kali ini kita akan membahas tentang toksik ya, toksik atau racun di tempat kerja. Jadi memang kita pahami bersama bahwa racun itu sangat berbahaya. Lalu apa saja racun yang ada di dalam tempat kerja, nanti akan kita bahas. Kemudian racun itu ada yang terpapar. Kalau kita terpapar racun itu ada yang langsung bereaksi dan ada yang secara tidak langsung bereaksinya agak nanti atau tidak secara langsung bereaksi. Nah, karena saking bahayanya racun di tempat kerja, ini menjadi perhatian yang lebih untuk manajemen di tempat kerja. Oke. Salah satu contoh toksik yang paling sering kita dapati itu adalah asap rokok. Nah, asap rokok atau biasa yang menghisap disebut perokok pasif, ini memang kelihatannya satu hari dua hari tidak terasa. Maka dari itu biasanya di tempat kerja itu dilarang merokok. Karena asapnya, sisa bagi yang perokok aktif itu akan menimbulkan asap yang disebut asap yang ketika dihisap oleh orang dinamakan perokok pasif itu jauh lebih berbahaya daripada perokok aktif. Itu salah satu toksik juga. Nah, next ya. Toxic material are substance that may cause harm. Jadi material toksis, segala sesuatu racun ya, material-material racun ini yang berbahaya ya, yang membahayakan untuk individu. Ketika masuk, it enters the body, ketika masuk dalam body tubuh manusia, baik itu melalui mulut, hidung ataupun kulit, tetap dinamakan toksik. Wah, ini ketika kita bekerja ternyata kita tidak sengaja itu minyak remnya terkena di kulit kita, itu termasuk toksik ya, karena itu berbahaya. Nah, toxic waste atau limbah beracun itu bisa berupa liquid ya, cairan, padat, solid, gas ataupun lumpur, sludges ataupun lumpur. Nah, maka dari itu banyak sekali jenis-jenis toksik itu yang berupa cairan, berupa padat, berupa gas atau berupa lumpur. Oke. Apa itu toksikologi? Atau pakai menggunakan kata logi ini berarti ilmu yang mempelajari ya. Metodologi berarti ilmu yang mempelajari metode dan sebagainya. Terminologi berarti ilmu mempelajari termin dan sebagainya. Toksiologi. Nah, toksiologi atau toksik ya, atau ilmu mempelajari toksik itu adalah pengetahuan tentang racun dan efeknya. Pengetahuan tentang racun dan efeknya terhadap makhluk hidup serta cara mengatasinya. Nah, ini yang penting. Jadi ibarat orang terkena racun, ini penawarnya apa gitu ya. Jadi bukan hanya wah ini racun memang harus dihindari, tapi apabila terkena bagaimana solusinya, bagaimana penawar dan sebagainya. Nah, kajian hakikat atau mekanisme efek toksik berbagai bahan terhadap sistem biologi di dalam organisme hidup serta zat penawarnya, antidot. Jadi bukan hanya membahas kalau di manajemen sebuah industri itu ketika terkena racun itu sudah disiapkan penawarnya. Jadi diminimalisir terkena, meskipun terkena barangkali suatu hari pekerjaan ada yang terkena, itu biasanya di perusahaan sudah ada penawarnya. Jadi tim medisnya sudah menyiapkan kalau terkena toksik ini nanti penawarnya ini, pertolongan pertamanya ini dan sebagainya. Nah, definisi racun sendiri sudah saya sampaikan dalam definisi di awal tadi adalah bahan atau senyawa dalam jumlah relatif sedikit dapat membahayakan kesehatan dan jiwa manusia atau dapat menimbulkan gejala-gejala keracunan.
Jadi baik yang membahayakan kesehatan dan jiwa serta menimbulkan gejala keracunan disebut racun atau toksik. Klasifikasi toksik atau racun berdasarkan LD50. LD50 ini adalah dosis ya, dosis biasa digunakan untuk mengukur kadar racun. Ya, nanti silakan pelajari apa itu LD50. Nah, LD50 ini biasanya kalau kurang dari 50, semakin kecil dari 50 ini semakin bahaya. Semakin berbahaya. Yes, kurang dari 50 semakin berbahaya. Berbahaya ya, bahaya. Contohnya ini jika ada kadarnya menurut dosis LD50 kurang dari 1 ini super toksik, berarti sangat bahaya sekali. 1-5 extremely toxic, 5-50 highly toxic, kemudian 50-500 moderately toxic, 500-5000 slightly toxic, dan 5000-15000 practically non toxic. Ini tidak beracun berarti. Jadi tolok ukurnya adalah LD50, dosis LD50. Nah, contoh zat toksik dalam industri di dunia kerja itu ada senyawa logam CD, CR, HG, Ni, Pb, As. Bahan pelarut atau solvent itu ada kloroform, hidrokarbon aromatik, itu termasuk toksik. Gas beracun sering kita jumpai ya di bengkel-bengkel, itu CO, SO2, NH3, gas aspisian. Kemudian bahan karsiogenik ada asbes, PVC, naftilamin. Nah, PVC itu juga termasuk bagian dari toksik. Kemudian pestisida, yang termasuk jenis pestisida itu adalah argonofosfat, organoklorofin, karbamat, piretroid, dan lain sebagainya. Itu termasuk itu pestisida. Semuanya berupa masuk dalam kategori toksik. Nah, adapun toksik ya, toksik ini saya sertakan juga bukunya resmi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nanti silakan saudara pelajari sendiri. Banyak sekali ilmunya di sini, dalam sekali. Jika saudara ingin menjadi ahli K3, pengantarnya ini sudah belajar toksik dulu, dan intinya buku sudah saya sertakan, silakan belajar secara mandiri. Baik, saya rasa cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.